kabar ya? Mau ikutan sekolah minggu hari ini? Semoga semuanya luar biasa. Oh, pasti luar biasa nih kabarnya. Sekarang sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, kayaknya pengen doa ya. Ya. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Semoga lancar sekolah minggunya Tuhan. Amin. Yeay. Ini kayaknya kemarin waktu di Lebaran kayaknya udah bilang kemana? Aku pikir ya. Yuk loh. Oh, Lebaran sama ke semua saudara-saudara ya? Wah, bagus itu. Hari Lebaran, walaupun kita berbeda kita tetap saling silaturahmi sama saudara-saudara ya. Kan, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nih, kayak hari ini nih, coba kayaknya sekarang pakai baju apa? Papua dari Miriam. Kalau Bude nih, pakai baju Betawi ya, kayak empok-empok. Nah, adik-adik di rumah pasti juga beda-beda ya. Ada yang orang Batak, ada yang orang Jawa, ada juga orang Papua, orang Betawi, banyak sekali. Tapi walaupun berbeda, kita tetap harus saling sayang, ya kan ya? Iya betul Bunda, karena semua anak dunia. Oh, iya benar sekali. Itu lagunya Yesus cinta semua anak gitu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya lagunya ya. Oke, oke, oke. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari adik-adik, kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Pembacaan ayat persembahan hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 19 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dari PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami sehingga layak dan dapat digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Nah, itulah teman-temannya udah ada lagi loh. Kok diem aja? Ih, kayaknya ngumpetin apa tuh? Ayo, ayo. Kayaknya nggak sengaja injekin mainan papa, jadi tangannya putus deh yang satu. Nah, udah nggak ada tangan. Ya udah, kayaknya bilang aja sama kakak kalau tadi nggak sengaja. Enggak pasti kakak marah. Ya, pelan ngomongnya. Kalau kita punya salah kita mesti kasih tahu, mesti minta maaf. Enggak, takut. Jadi kita dengerin firman Tuhan dulu ya. Ada kakak Bude Dewi yang mau cerita buat kita, oke? Oke. Yuk teman-teman dengerin ceritanya ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Halo, hai adik-adik. Bertemu again nih dengan kakak Bude. Ceritanya apa ya sekarang? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, mengasihi dan menjaga anak-anak-Mu, kami datang ya Tuhan, Bapa kami, untuk mendengar, membaca, melihat firman Tuhan dan cerita-Mu. Pimpin kakak Bude Dewi, pimpin kami juga ya Tuhan, agar kami bisa duduk manis, mengerti dan mengenal
sejak masa anak-anak kami kekuatan firman Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu, ajarkan kebaikan melalui apa yang kami dapatkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Cerita saat ini adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tentang keberanian seseorang. Siapa ya orang yang berani berbuat dan bertanggung jawab, melakukan tugasnya dengan baik dan jujur? Sepertinya hebat ya adik-adik dan patut ditiru. Mari kita simak video firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Kitab Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yes, adik-adik, sudah lihat videonya kan? Siapa tokoh dalam video tadi yang kita lihat? Ya, benar, Petrus. Apa yang dilakukannya? Apa yang dikatakannya? Coba diingat-ingat. Ya, benar lagi. 1000 buat adik-adik. Pintar-pintar ya semuanya. Ceritanya adalah seperti ini. Petrus mendapatkan suatu penglihatan, suatu mimpi pada saat sedang berdoa di kota Yope, mendapatkan kuasa ilahi, kuasa dari Tuhan adik-adik.
Jadi dia melihat suatu benda berbentuk kain lebar diturunkan dari langit. Petrus melihat di dalamnya ada segala jenis binatang berkaki 4. Binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung. Mendengar suara yang berkata dari surga, "Bangunlah hai Petrus, makanlah." Lalu Petrus berkata, "Tidak Tuhan, suatu yang haram tidak masuk ke dalam mulutku." Setelah itu, kedua kalinya suara dari surga berkata, "Apa yang dinyatakan oleh Allah halal, tidak boleh engkau katakan haram." Sampai ketiga kali, dan kain lebar tersebut ditarik kembali ke langit. Seketika itu 3 orang datang dari Kaisarea, yang berarti bukan orang Yahudi, bukan orang-orang yang bersunat, yaitu bangsa-bangsa lain. Ini membuat marah rasul-rasul, saudara-saudara di Yudea, di Yerusalem, sebagai golongan yang bersunat. Mereka marah karena Petrus berteman dengan orang-orang tersebut dan masuk ke rumah orang-orang tersebut dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus berkata kepada mereka semua, Allah memberikan karunia-Nya kepada bangsa-bangsa lain, seperti kita saat mulai percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa kita mencegah Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain? Allah memberikan karunia pertobatan di saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memimpin mereka kepada kebaikan. Sama dengan kita bersama-sama mendapatkan jaminan keselamatan hidup kekal dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kasih Allah kepada semua bangsa. Pernahkah adik-adik mengalami peristiwa mempertahankan keinginan yang dirasakan untuk kebaikan adik-adik? Contohnya, yang pertama, adik-adik mengerjakan PR atau tugas sampai jam 10 malam, padahal besok sekolah pagi. Adik-adik bisa meyakinkan orang tua agar adik-adik ini mendapatkan nilai yang bagus. Jadi fokus belajar hingga larut malam. Dan tetap menjaga kesehatannya. Yang kedua, adik-adik ingin dibelikan bola untuk bermain sepak bola. Untuk olahraga membuat badan sehat. Dan tidak disangka saat bermain bersama teman-teman mengenai kaca jendela tetangga sehingga pecah. Adik-adik harus berani ya datang ke tetangga tersebut, mengakui kesalahannya, dan mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik, mengganti kaca jendela yang pecah. Menjadi anak terang, melakukan kebaikan dimanapun. Dan ketika melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, berani berkata jujur, mengakui dan minta maaf. Tak ada kemarahan dan pertengkaran, berakhir tenang dan damai. Adik-adik, intinya cerita kita saat ini adalah jadilah terang. Tuhan Yesus suka anak terang. Kakak Bude punya pantun nih buat adik-adik. Setiap hari ucap syukur sudah terbiasa. Semangat belajar, simpan bahagia. Anak terang, anak luar biasa. Tuhan suka, keluarga dan kita bahagia. Sampai di sini adik-adik, terkasih. Cukup sekian, terima kasih.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan cerita yang telah kami dengar saat ini. Kami ingin menjadi anak terang-Mu, Tuhan, yang sinarnya terus menyinari langkah kehidupan kami. Pimpin kami, hidup kami Tuhan, melakukan kehendak-Mu dengan bersungguh-sungguh dan jujur. Jaga kesehatan keluarga kami dan buat kami bersemangat terus meraih cita-cita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita di hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Berbunyilah demikian, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Asi. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas supaya kita semakin ingat akan firman Tuhan. Tapi tidak hanya ingat ya, kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan agar kita menjadi anak-anak yang taat. Kali ini aktivitasnya yaitu Kak Asi akan memberikan kuis atau beberapa pertanyaan. Nanti ada beberapa pilihan jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adik-adik silakan memilih jawaban mana yang paling tepat. Yuk kita simak pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama rasul yang diceritakan dalam firman Tuhan tadi? A. Paulus, B. Petrus, C. Filipus. Pertanyaan yang kedua, diambil dari kitab apakah firman Tuhan hari ini? A. Matius, B. Tawarik, C. Kisah Para Rasul. Pertanyaan yang ketiga, ketika kita
D. Berbohong saja. C. Diam saja. Pertanyaan yang keempat. Perbuatan apakah yang diajarkan kepada Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya terhadap teman-teman yang berbeda agama atau suku? A. Memusuhinya. B. Mengasihi dan menghargainya. C. Tidak peduli. Gimana adik-adik? Sudah dijawab pertanyaannya? Tidak sulit kan? Untuk adik-adik yang masih kecil, yang kelas balita atau kelas batita, bisa dibantu oleh mama papa atau kakak-kakak untuk menjawabnya. Silahkan adik-adik tulis jawabannya, lalu adik-adik kirimkan ke kakak-kakak koordinator kelas masing-masing ya. Nanti akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang di setiap kelasnya yang memberikan jawaban paling cepat dan paling tepat. Yuk segera dikirimkan ke kakak-kakak koordinator kelas masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Yuk, gimana? Aku sama kakak. Udah deh, udah minta maaf gara-gara kakak juga belum beresin mainan. Oh, jadi kakak nggak marah? Enggak. Oh, kakak malah minta maaf juga? Iya. Wah, hebat. Itu anak Tuhan. Mau belajar saling memaafkan. Terus juga berani bertanggung jawab. Bagus itu yang Tuhan kehendaki sama kita. Seperti ceritanya kakak Bude Dewi tadi, ya kan? Iya. Wah, adik-adik, itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik harus jadi anak Tuhan yang seperti itu ya, yang mau berani mengucapkan minta maaf kalau kita melakukan kesalahan dan bertanggung jawab. Itu hebat. Kalau gitu, sebelum menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar untuk mau mengakui kesalahan dan juga belajar bertanggung jawab. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak baik yang Tuhan inginkan. Dan doa kami pada hari ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semua, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati.